Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Opini Hukum yang dikelola oleh Pardo Gultom, SSOS, SH, MH. Pada pengantar ilmu hukum bagian ke-9 ini, kita akan membahas tentang sistem hukum, apa itu sistem hukum dan bagaimana penggolongannya. Jangan lupa subscribe, centang lonceng, like, komen, dan share ya guys. Sebelum membahas apa itu sistem hukum dan bagaimana penggolongannya, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti sistem ialah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Suatu sistem mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain saling ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi. Menurut William Asrode serta Dan Voigt, sistem memiliki ciri-ciri pokok, yaitu, pertama, sistem memiliki tujuan sehingga perilaku kegiatannya mengarah pada tujuan. Kedua, sistem merupakan suatu keseluruhan yang bulat dan utuh. Ketiga, memiliki sifat terbuka. Keempat, sistem melakukan kegiatan transformasi. Kelima, saling berkaitan. Dan keenam, sistem memiliki mekanisme kontrol. Sistem umumnya dipandang sebagai suatu konsepsi tentang keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu, baik dalam garis vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Oleh karena itu, sistem hukum tentu merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Paul Scholten berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu sistem, bahwa semua peraturan-peraturan itu saling berhubungan, yang satu ditetapkan oleh yang lain. Selain itu, menurut Sunaryati Hartono, sistem adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu saling mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas. Agar berbagai unsur-unsur itu merupakan kesatuan yang terpadu, maka dibutuhkan organisasi. Adapun unsur-unsur sistem, antara lain, elemen-elemen atau bagian-bagian. Adanya interaksi atau hubungan antara elemen-elemen. Adanya sesuatu yang mengikat elemen-elemen atau bagian-bagian tersebut menjadi suatu kesatuan. Terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhir. Dan yang terakhir, yaitu berada dalam suatu lingkungan yang kompleks. Unsur-unsur sistem hukum meliputi, antara lain, pertama, hukum yang berupa undang-undang, yakni hukum yang dicantumkan dalam keputusan resmi secara tertulis, yang sifatnya mengikat umum. Kedua, hukum kebiasaan, yang berupa keteraturan dan keputusan yang tujuannya untuk mencapai kedamaian. Ketiga, jurisprudensi, yaitu hukum yang dibentuk dalam keputusan hakim pengadilan. Keempat, traktat, yaitu hukum yang terbentuk dalam perjanjian internasional. Dan kelima adalah hukum ilmiah yang berupa ajaran, yaitu hukum yang dikonsepsikan oleh ilmuwan hukum. Selain unsur, terdapat pembidangan yang ada dalam sistem hukum, yakni, ius constitutum, yaitu hukum yang kini berlaku. Dan ius constituendum, yaitu hukum yang berlaku di masa yang akan datang. Menurut Herbert Lionel Adolphus Hart, sistem hukum adalah perpaduan dari aturan primer dan sekunder. Hart mengatakan, inti dari suatu sistem hukum terletak pada adanya kesatuan antara apa yang disebut peraturan primer, yaitu peraturan yang menimbulkan tugas kewajiban, seperti peraturan dalam hukum kriminal atau hukum tentang ingkar janji, dan peraturan sekunder, yaitu peraturan yang memberikan kewenangan, seperti hukum yang mempermudah pembuatan kontrak, wasiat, perkawinan, dan sebagainya. Atau dengan kata lain, kaidah yang memastikan syarat-syarat bagi berlakunya kaidah atau peraturan primer. Jadi, sistem hukum adalah keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia yang mengikat dan terpadu untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, maka suatu sistem hukum hendaknya merupakan suatu kesatuan hakiki dan terbagi dalam beberapa bagian, yang setiap masalah atau persoalan merupakan jawaban atau penyelesaiannya. Dan jawabannya terdapat dalam sistem itu sendiri. Lawrence Friedman menyebut sistem hukum mencakup 3 komponen atau subsistem, yaitu, pertama, komponen struktur hukum, yang meliputi unsur operasional atau struktural yang mencakup keseluruhan lembaga-lembaga. Struktur hukum atau legal structure merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum, seperti struktur pengadilan mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, dan kasasi, termasuk jumlah hakim serta integrated justice system.
Yang kedua adalah substansi hukum, yang meliputi keseluruhan aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas hukum yang disebut sistem makna yuridik. Substansi hukum dimaksudkan sebagai aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum tidak hanya berupa hukum yang tertulis atau law in books, tetapi termasuk di dalamnya adalah hukum yang berlaku dan hidup di dalam masyarakat atau living law. Dan ketiga, budaya hukum, yang meliputi unsur aktual tindakan pejabat dan warga masyarakat. Ada beberapa sistem hukum yang berkembang di dunia saat ini yang penting untuk diketahui. Henry Levy Ullman menyebut ada 3 sistem hukum, yaitu sistem hukum dari negara-negara Eropa kontinental, sistem hukum dari negara-negara yang berbahasa Inggris, dan sistem hukum Islam. Di samping sistem hukum yang ada di benua Eropa, maka di benua Amerika dikenal pula adanya sistem hukum tersendiri, yakni sistem hukum Anglo-Saxon yang kemudian dikenal dengan sebutan Anglo-Amerika. Akan tetapi, menurut sejarah, sistem hukum ini berasal dari common law system yang berpusat di Inggris. Oleh karena sistem hukum Eropa kontinental pada mulanya berasal dari sistem hukum Romawi Jerman, maka lazim pula disebut hukum Romawi Jerman, sedangkan sistem hukum Anglo-Saxon pada dasarnya berasal dari sistem hukum Inggris, maka lazim pula disebut sistem common law, sedangkan sistem hukum Islam tetap berdiri sendiri sebagai sistem hukum yang berdasarkan pada kitab suci Al-Quran. Sementara sistem hukum adat bersumber pada nilai-nilai adat di Indonesia. Yang pertama adalah sistem hukum Eropa kontinental atau sering disebut juga sistem hukum sipil. Istilah civil law berasal dari bahasa Latin, yaitu jus civil, yang berarti hukum yang berlaku pada rakyat Romawi. Istilah ini dibedakan dengan jus gentium untuk menyebut hukum bagi warga asing. Namun beberapa pakar membedakan antara kurun Roman law system dengan civil law system dengan garis tengah peristiwa kodifikasi hukum oleh Kaisar Justinian pertama. Sistem hukum sipil atau civil law system merupakan sistem hukum yang didasarkan pada seperangkat aturan hukum dan perundang-undangan yang tertulis rinci. Karakteristik dari hukum Eropa kontinental, antara lain, pembentukannya dimulai dengan masa Renaissance, yaitu pada abad ke-12 dan ke-13, unsur yang terpenting dari hukum Eropa kontinental ialah hukum Romawi yang dikembangkan oleh para sarjana di beberapa universitas di Eropa Barat kontinen. Ada perbedaan yang prinsipil antara hukum privat dan hukum publik. Akibatnya, perselisihan yang menyangkut hukum administratif tidak lagi termasuk kompetensi pengadilan umum. Sumber hukum yang utama adalah undang-undang atau code law, sedangkan dalam keluarga common law, sumber hukum yang utama adalah keputusan pengadilan atau case law. Dan dalam sistem hukum Eropa kontinental, undang-undang adalah sumber yang utama, namun bukanlah satu-satunya sumber hukum, karena masih ada sumber-sumber hukum yang lain, yaitu kebiasaan, jurisprudensi dan doktrin. Yang kedua adalah sistem hukum Anglo-Saxon, yang mula-mula berkembang di Inggris dan dikenal dengan istilah common law atau unwritten law. Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, kecuali Provinsi Quebec, dan juga di Amerika. Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja, tetapi juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim juga berwenang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, hakim bisa menciptakan hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk menyelesaikan perkara sejenis. Sistem hukum ini menganut doktrin yang dikenal dengan nama The Doctrine of Precedent atau Stare Decisis, yaitu doktrin yang pada intinya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya. Namun, dalam perkembangannya, sistem hukum ini juga mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum privat dalam sistem hukum ini lebih ditujukan pada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik, hukum tentang orang, hukum perjanjian dan tentang perbuatan melawan hukum. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Yang ketiga adalah sistem hukum Islam.
Dalam hukum Islam, hukum merupakan bagian dari agama. Ia mengatur tidak hanya beberapa bagian dari kehidupan manusia tetapi keseluruhannya. Ide hukum sebagai entitas yang mencakup segalanya menjadi karakter utama bagaimana Islam memandang kehidupan. Sumber-sumber hukum Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadis, serta akal pikiran atau Al-Rayu atau ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya. Dan yang keempat adalah sistem hukum adat. Sistem hukum adat merupakan sistem hukum yang otentik bersumber dari tradisi bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Istilah hukum adat pertama kali dikemukakan oleh Snoek Horaunce, seorang sarjana Belanda pada 1894. Sebelum istilah hukum adat berkembang, dulu dikenal istilah adat Recht. Snoek Horaunce, dalam bukunya De Acehers menyebut hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi adalah adat Recht de Acehers. Kemudian istilah ini dipergunakan pula oleh Cornelis van Vollenhoven, seorang sarjana pada Universitas Leiden, Belanda. Van Vollenhoven memuat istilah adat Recht dalam bukunya yang berjudul Adat Recht van Nederlands-Indië atau Hukum Adat Hindia Belanda pada tahun 1901 sampai 1933. Kemudian perundang-undangan di Hindia Belanda secara resmi mempergunakan istilah ini pada 1929 dalam Indische Stadsregeling atau Peraturan Hukum Negeri Belanda, pada pasal 134 ayat 2. Demikian penjelasan tentang sistem hukum pada pengantar ilmu hukum bagian ke-9 ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti video selanjutnya di channel YouTube Opini Hukum. Terima kasih dan semoga bermanfaat.